Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem perhitungan biaya untuk produk gabungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tarisa Nornoviana dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Nur Hasanah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian produk gabungan, biaya gabungan atau joint cost, dan titik pemisah atau split off point, akuntansi untuk produk sampingan, akuntansi untuk produk utama. Di akuntansi untuk produk sampingan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada metode tanpa alokasi biaya dan metode dengan alokasi biaya. Di metode tanpa alokasi biaya ini terdapat dua bagian, yaitu ada metode penjualan pendapatan kotor dan metode penjualan pendapatan bersih. Di metode penjualan pendapatan kotor juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non-operasional, penjualan produk sampingan sebagai pendapatan penjualan, penjualan produk sampingan sebagai pengurang beban pokok penjualan, dan yang terakhir yaitu penjualan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Di metode dengan alokasi biaya terbagi menjadi dua metode, yaitu ada metode biaya pengganti dan metode harga pasar atau pembatalan biaya. Di akuntansi untuk produk utama yaitu terbagi menjadi 4 metode, yaitu ada metode harga pasar atau harga jual pasar hipotetis, metode biaya rata-rata per unit, metode biaya rata-rata tertimbang, dan metode unit kuantitatif. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Wulan. Saya di sini akan menjelaskan pengertian produk gabungan dan karakteristik dari produk gabungan. Produk gabungan atau joint product adalah beberapa produk yang dihasilkan secara simultan atau bersamaan melalui satu atau serangkaian proses produksi, yang mana setiap produk yang dihasilkan akan mempunyai nilai yang sesuai dengan hasil pemrosesan. Karakteristik dari produk gabungan yang pertama adalah produk utama yang dihasilkan oleh produk gabungan merupakan tujuan utama pengolahan produk, sementara produk sampingan yang dihasilkan bukan merupakan tujuan utama tapi tidak dapat dihindari karena sifat pengolahannya. Yang kedua adalah harga jual produk utama relatif lebih tinggi daripada harga jual produk sampingan. Yang ketiga, dalam pengolahan produk gabungan tidak dapat dihindari untuk tidak menghasilkan produk tertentu atau produk sampingan. Selanjutnya ada biaya gabungan joint cost dan biaya pemisah split off point. Biaya gabungan adalah biaya-biaya yang timbul dari proses produksi secara simultan atas berbagai produk sampai dengan titik pemisah. Pada titik ini setiap produk dapat diidentifikasi. Hal ini berarti sebelum sampai pada titik pemisah, semua produk yang masih berada dalam suatu kesatuan yang homogen. Biaya gabungan terdiri dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya gabungan tidak dapat dipisahkan karena biaya tersebut tidak dapat diidentifikasi secara khusus terhadap produk yang dihasilkan, baik untuk produk utama atau sampingan. Alasan penting atas alokasi biaya gabungan untuk masing-masing jenis produk yaitu yang pertama, menentukan nilai persediaan dan beberapa biaya produk untuk tujuan pelaporan keuangan eksternal. Yang kedua, menentukan nilai persediaan untuk tujuan asuransi. Yang ketiga, menentukan biaya dari setiap departemen atau divisi untuk tujuan penilaian kinerja eksekutif. Yang keempat, menentukan besarnya kontribusi masing-masing jenis produk gabungan terhadap total pendapatan perusahaan. Selanjutnya ada akuntansi untuk produk sampingan. Produk sampingan adalah salah satu beberapa jenis produk yang dihasilkan dari proses produksi secara simultan, tetapi nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan produk lainnya atau produk utama. Metode yang dapat digunakan untuk memperlakukan produk sampingan adalah yang pertama, produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya dari biaya gabungan atau metode tanpa alokasi biaya. Produk sampingan memperoleh alokasi biaya dari biaya gabungan atau metode dengan tangan alokasi biaya. Yang pertama ada metode tanpa alokasi biaya. Dalam metode ini, permasalahan yang timbul adalah bagaimana perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan dan apakah produk sampingan tersebut masih memerlukan proses lebih lanjut. Metode tanpa alokasi biaya juga memiliki dua metode penjualan, yaitu yang pertama metode penjualan pendapatan kotor, yang kedua metode penjualan pendapatan bersih. Ada metode penjualan pendapatan kotor, yaitu metode penjualan pendapatan kotor adalah produk sampingan yang mana setelah titik pemisah dapat langsung dijual tanpa melihat pemrosesan lebih lanjut. Berikut perlakuan atas hasil penjualan produk sampingan menggunakan metode penjualan pendapatan kotor. Yang pertama, menambah pendapatan non-operasional. Yang kedua, menambah pendapatan penjualan. Yang ketiga, pengurang beban pokok penjualan. Yang keempat, pengurang biaya produksi.
Berikut adalah ilustrasi dari metode penjualan pendapatan kotor pada PT Makmur Abadi sebagai perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk utama dan produk sampingan. Berikut informasi biaya gabungan untuk bulan Agustus 2010. Ada total biaya produksi 20.000 unit sama dengan 40 juta. Penjualan produk utama 15 unit. Per unitnya yaitu 3.000 sama dengan 45 juta. Ada penjualan produk sampingan sebesar 3.500.000 dan beban administrasi dan pemasaran produk utama 4.250.000 dan persediaan akhir 5.000 unit per unitnya 2.000 sebesar 10 juta. Yang pertama, penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non-operasional. Cara ini digunakan apabila nilai penjualan produk sampingan relatif kecil dan tidak memerlukan adanya pencatatan atas persediaan produk sampingan. Contohnya, hasil persediaan produk sampingan sebesar 3.500.000 dapat diperlakukan sebagai pendapatan non-operasional. Jurnalnya, kas piutang usaha pada pendapatan non-operasional 3.500.000, penjualan produk utama 15.000 unit dikali 3.000 sama dengan 45 juta. Biaya produksi 20.000 unit dikali 2.000 sama dengan 40 juta. Persediaan akhir 5.000 unit dikali 2.000 sama dengan 10 juta. 40 juta dikurangi 10 juta sama dengan 30 juta. 45 juta dikurangi 30 juta menghasilkan laba kotor sebesar 15 juta. Ada beban administrasi dan pemasaran produk utama sebesar 4.250.000. 15 juta dikurangi 4.250.000 menghasilkan laba operasional 10.750.000. Dan penjualan produk sampingan sebesar 3.500.000. 10.750.000 ditambah 3.500.000 menghasilkan laba bersih sebesar 14.250.000. Persediaan produk sampingan dicatat sebesar taksiran harga pasar atau harga jualannya. Pada saat terjadi realisasi penjualan, kemungkinan akan timbul selisih harga antara harga taksiran dengan harga realisasi. Dan selisih tersebut diperlakukan sebagai pengurang atau penambah hasil penjualan produk sampingan. Dengan cara ini, apabila produk sampingan tersebut belum seluruhnya terjual sampai akhir periode, maka saldo persediaan produk sampingan dicatat sebesar seharga taksiran dikalikan unit produk sampingan dalam persediaan akhir. Contoh pada ilustrasi terkait akuntansi atas persediaan produk sampingan. Berikut informasi dari PT Makmur Abadi yang memiliki persediaan produk sampingan dengan nilai taksiran sebesar 4.900.000 atau 12.250 unit dikali 400 dari saldo persediaan produk sampingan tersebut telah terjual sebanyak 10.000 unit dengan harga jual 350 per unit di periode yang sama, yaitu yang jurnalnya adalah persediaan produk sampingan 4.900.000 pada pendapatan non operasional 4.900.000. Berikut ayat jurnal untuk mencatat realisasi penjualan produk sampingan sebesar 3.500.000 atau 10.000 unit dikali 350 dari nilai persediaan produk sampingan sebesar 4 juta. 10.000 unit dikali 400, yaitu kas piutang usaha 3.500.000, persediaan non-operasional 500 pada pendapatan produk sampingan 4 juta. Yang kedua ada penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan penjualan. Produk sampingan dihasilkan secara simultan dengan produk lainnya atau produk utama. Oleh karena itu, penjualan produk sampingan dapat diperlakukan sebagai penambah pendapatan penjualan dari produk utama. Yang mana hal ini berdampak pada meningkatnya laba kotor. Besarnya nilai laba bersih yang dihasilkan dengan cara ini sama dengan besarnya nilai laba bersih yang dihasilkan saat mengakui penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non-operasional. Contoh ayat jurnal pencatatan penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan penjualan dari produk yang utama. Kas piutang usaha 3.500.000 pada pendapatan penjualan 3.500.000. Contoh penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan penjualan. Penjualan produk utama 15.000 unit dikali 3.000 sama dengan 45 juta. Penjualan produk sampingan 3.500.000, 45 juta ditambah 3.500.000 menghasilkan penjualan bersih 48.500.000. Biaya produksi 20.000 unit dikali 2.000 sama dengan 40 juta. Persediaan akhir 5.000 unit dikali 2.000 sama dengan 10 juta. 40 juta dikurangi 10 juta sama dengan 30 juta. 48.500 dikurangi 30 juta menghasilkan laba kotor sebesar 18.500. Beban administrasi dan pemasaran atau produk utama 4.250.000
18.500.000 dikurangi 4.250.000 menghasilkan laba bersih 14.250.000. Yang ketiga, penjualan produk sampingan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Dengan cara ini, hasil penjualan produk sampingan akan meningkatkan nilai laba kotor yang berkurangnya nilai beban pokok penjualan. Besarnya nilai laba bersih yang dihasilkan dengan cara ini sama dengan besarnya nilai laba bersih yang dihasilkan saat mengakui penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non-operasional dan penambah pendapatan penjualan dari produk yang utama. Berikut ayat jurnal untuk mencatat penjualan produk sampingan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Kas atau piutang usaha 3.500.000 pada beban pokok penjualan 3.500.000. Selanjutnya, contoh penjualan produk sampingan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Penjualan produk utama 15.000 unit dikali 3.000 sama dengan 45 juta. Biaya produksi 20.000 unit dikali 2.000 sama dengan 40 juta. Persediaan akhir 5.000 unit dikali 2.000 sama dengan 10 juta. Penjualan produk sampingan 3.500.000. 40 juta dikurangi 10 juta dikurangi 3.500.000 menghasilkan beban pokok bersih sebesar 26.500.000. 45 juta dikurangi 26.500.000 menghasilkan laba kotor 18.500.000 dan dikurangi beban administrasi dan pemasaran 4.250.000 menghasilkan laba bersih 14.250.000. Yang keempat, penjualan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Alasan yang mendasari dilakukannya proses produksi adalah dihasilkannya produk utama sementara produk sampingan merupakan hasil tambahan dari proses produksi tersebut. Oleh karena itu, hasil penjualan produk sampingan dapat diakui sebagai pengurang biaya produksi dari biaya produk yang utama. Berkurangnya biaya produksi dapat memberikan dampak pada lebih rendahnya biaya yang dibebankan untuk memperoleh laba bersih. Contoh jurnal untuk mencatat penjualan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Kas pada produk dalam proses 3.500.000. Contoh penjualan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Penjualan produk utama 15.000 unit dikali 3.000 sama dengan 45 juta. Biaya produksi 20.000 unit dikali 2.000 sama dengan 40 juta. Penjualan produk sampingan 3.500.000, 40 juta dikurangi 3.500.000 menghasilkan biaya produksi bersih sebesar 36.500.000. Persediaan akhir 5.000 unit dikali 1.825 sama dengan 9.125.000. 36.500 dikurangi 9.125.000 menghasilkan beban penjualan pokok bersih sebesar 27.375.000. 45 juta dikurangi 27.375.000 menghasilkan laba kotor sebesar 17.625.000 dikurangi beban administrasi dan pemasaran sebesar 4.250.000 menghasilkan laba bersih sebesar 13.375.000. Ada metode penjualan pendapatan bersih. Ada kalanya produk sampingnya setelah titik pemisah masih memerlukan proses lebih lanjut sebelum akhirnya dapat dijual. Hal ini berarti setelah melewati titik pemisah, hal penjualan produk sampingan harus dikurangi dengan beban administrasi dan pemasaran serta biaya pemrosesan yang diperlakukan. Penjualan seperti ini dikategorikan sebagai penjualan dengan metode penjualan pendapatan bersih. Contoh ilustrasi dari PT Makmur Abadi dengan sejumlah tambahan informasi berikut. Total biaya produksi 20.000 unit sama dengan 40 juta. Penjualan produk utama 15.000 unit dikali 3.000 sama dengan 45 juta. Beban administrasi dan pemasaran sama dengan 4.250.000. Persediaan akhir 5.000 unit dikali 2.000 sama dengan 10 juta. Hasil penjualan produk sampingan 4.750.000. Beban administrasi dan pemasaran produk sampingan 700.000. Biaya pemrosesan produk sampingan setelah titik pemisah 350.000. Perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan berdasarkan metode penjualan pendapatan bersih dapat menggunakan salah satu dari 4 cara yang sebelumnya dijelaskan dalam metode penjualan pendapatan kotor. Berikut adalah ilustrasi terkait metode penjualan pendapatan bersih. Penjualan produk sampingan berdasarkan metode penjualan pendapatan kotor sebagai penambah pendapatan operasional. Penjualan produk utama 15.000 unit dikali 3.000 sama dengan 45 juta. Biaya produksi 20.000 unit dikali 2.000 sama dengan 40 juta. Persediaan akhir 5.000 unit dikali 2.000 sama dengan 10 juta. 40 juta dikurangi 10 juta sama dengan 30 juta.
45 juta dikurangi 30 juta sama dengan menghasilkan laba kotor sebesar 15 juta. Dikurangi beban administrasi dan pemasaran produk utama 4.250 menghasilkan laba operasional 10.750. Dan penjualan produk sampingan 4.500, biaya pemrosesan produk sampingan 350, beban administrasi dan pemasaran 700. 4.750 dikurangi 350 dikurangi 700 menghasilkan penjualan produk sampingan bersih sebesar 3.700. 10.750 dikurangi 3.700 menghasilkan laba bersih sebesar 14.450.000. Ayat jurnal untuk metode penjualan pendapatan bersih menggunakan akun penjualan pendapatan produk sampingan yang mana dalam akun tersebut menyertakan pembebanan biaya-biaya ke dalam unit produk sampingan setelah titik pemisah, termasuk diantaranya beban administrasi dan pemasaran. Selain itu, ayat jurnal dengan metode ini dapat juga menggunakan akun persediaan produk sampingan yang mana seluruh biaya yang berhubungan dengan produk sampingan setelah titik pemisah di debit. Sementara pendapatan penjualan yang diperoleh dari produk sampingan dikredit ke akun tersebut. Saldo akun tersebut nantinya akan disajikan di laporan laba rugi, sementara akumulasi biaya produksi yang dibebankan ke dalam akun persediaan produk sampingan dari unit ke unit produk sampingan yang belum laku terjual disajikan di laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu ada metode dengan alokasi biaya. Dengan metode ini, produk sampingan memperoleh alokasi biaya dari biaya gabungan sebelum dipisah dari produk utama. Biaya sampingan termasuk biaya gabungan yang dilakukan untuk produk sampingan ditambah biaya-biaya yang timbul untuk memproses lebih lanjut produk sampingan tersebut setelah titik pemisah apabila ada. Metode yang umumnya digunakan adalah metode biaya pengganti dan metode harga pasar atau pembatalan biaya. Yang pertama yaitu ada metode biaya pengganti atau replacement cost. Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang hasil produk sampingannya digunakan sendiri sebagai bahan atau bahan penolong. Oleh karena itu, biaya yang digunakan sebagai dasar atau ukuran produk sampingan adalah sebesar harga beli atau biaya yang berlaku di pasar. Alokasi biaya gabungan ke dalam produk sampingan dicatat dengan mengkreditkan akun produk dalam proses atau PDP dan mendebitkan akun persediaan produk sampingan sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar untuk produk sampingan tersebut. Akun persediaan produk sampingan akan dikreditkan ketika produk sampingan tersebut digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu ada metode harga pasar atau pembatalan biaya atau reversal cost method. Dengan metode ini, produk sampingan mendapat alokasi biaya gabungan pada saat titik pemisah dengan melakukan estimasi harga jual produk sampingan terlebih dahulu. Metode ini disebut juga sebagai metode kerja mundur karena untuk menghitung alokasi biaya produk sampingan harus ditentukan terlebih dahulu estimasi harga jual produk sampingan tersebut, baru kemudian ke biaya produk sampingannya. Contoh dari metode harga pasar yaitu ada PT Karya Makmur sebagai perusahaan susu yang menghasilkan beberapa produk utama dan produk sampingan. Alokasi biaya gabungan ke dalam produk sampingan pada saat titik pemisah diestimasikan sebesar Rp120.000. Estimasi harga jual sebesar Rp300.000 dikurangi beberapa elemen seperti estimasi laba kotor sebesar Rp45.000, estimasi biaya produksi setelah titik pemisah sebesar Rp100.000, estimasi beban administrasi dan pemasaran sebesar Rp35.000, dan apabila produk sampingan perlu diproses lebih lanjut sebelum dijual, maka terdapat tambahan biaya produksi untuk memproses produk sampingan tersebut sebesar Rp80.000, sehingga total biaya produk sampingan sebesar Rp200.000, yaitu dari alokasi biaya gabungan pada saat titik pemisah yaitu yang Rp120.000 tadi ditambah Rp80.000 dari biaya tambahan produksi untuk memproses produk sampingan tersebut. Ini adalah contoh dari pencatatan alokasi biaya gabungan ke dalam produk sampingan menggunakan metode harga pasar atau pembatalan biaya atau reversal cost method. Nah, yang alokasi biaya gabungan ke produk sampingan tadi dicantumkan di estimasi yang tadi sudah ada di penjelasan di soalnya, lalu akan menjadi pengurang untuk total biaya gabungan, yaitu dari biaya gabungan tersebut ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, dan ada biaya overhead pabrik. Sehingga akan menghasilkan alokasi biaya gabungan ke dalam produk utama ketika
total biaya gabungan yang tadi itu dikurangi dengan alokasi biaya gabungan ke dalam produk sampingan. Selanjutnya itu ada akuntansi untuk produk utama. Di akuntansi produk utama ini ada 4 metode, yaitu ada metode harga pasar dan harga jual atau pasar hipotetis. Yang kedua metode biaya rata-rata per unit. Yang ketiga metode biaya rata-rata tertimbang. Dan yang keempat metode unit kuantitatif. Yang pertama yaitu metode harga pasar atau harga jual hipotetis. Metode harga jual pasar adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan perbandingan harga jual produk utama. Metode ini sering digunakan karena harga jual suatu produk dianggap memiliki gambaran yang objektif atas biaya yang dikeluarkan untuk memproses produk tersebut. Ini adalah salah satu contoh ilustrasi dari penggunaan metode harga jual pasar untuk PT Tri Rasa Sukses sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan daging sapi. Perusahaan ini memproduksi 3 jenis produk utama, yaitu ada bakso, sosis, dan burger kemasan. Biaya gabungan dari perusahaan ini sebesar 16 juta rupiah dan harga jual per unit kemasan untuk bakso sebesar Rp1.000, sosis sebesar Rp1.500, dan burger sebesar Rp1.750. Jumlah unit yang dihasilkan untuk bakso sebanyak 5.000 kemasan, sosis sebanyak 7.000 kemasan, dan burger sebanyak 6.000 kemasan. Sehingga lokasi biaya gabungan ke dalam produk utama menggunakan metode harga jual pasar dapat menggunakan tabel seperti ini. Untuk produknya yaitu ada bakso, sosis, dan burger. Jumlah produknya yaitu ada bakso 5.000 unit, sosis 7.500 unit, dan burger 6.000 unit. Sehingga total jumlah produknya yaitu ada 18.500 unit. Untuk harga jual per unit kemasannya yaitu ada bakso dengan harga Rp1.000, sosis Rp1.500, dan burger ada Rp1.750. Untuk nilai penjualannya dengan mengkalikan kolom kedua dan kolom ketiga, yaitu jumlah produk dikalikan dengan harga per kemasannya, sehingga menghasilkan ada 5 juta rupiah untuk bakso, 11.250.000 untuk sosis, ada 10.500.000 untuk burger, dan total untuk nilai penjualannya yaitu ada 26.750.000. Untuk alokasi biaya gabungan dengan cara mengkalikan persentase dikali biaya gabungan, sehingga menghasilkan 3.040.000 untuk bakso, 6.720.000 untuk sosis, dan 6.240.000 untuk burger, sehingga total dari alokasi gabungan itu ada 16 juta. Selanjutnya yaitu perhitungan persentase laba kotor untuk setiap jenis produk dan produk utama, yaitu ada jumlah unit kemasan dari produk bakso yaitu ada 5.000 unit, nilai penjualannya 5 juta, dan beban pokok penjualannya 3.040.000, sehingga laba kotornya 1.960.000. Laba kotor ini dihasilkan dari nilai penjualan dikurangi beban pokok penjualan, sehingga 1.960.000, sehingga persentasenya yaitu 40,2%. Untuk persentasenya ini dibulatkan. Nah, untuk produk sosis yaitu ada 7.500 unit, nilai penjualannya 11.250.000, beban pokok penjualannya yaitu 6.720.000. Untuk laba kotornya yaitu 4.530.000, sehingga persentasenya yaitu 40,2%. Untuk burger yaitu ada 6.000 unit, nilai penjualannya ada 10.500.000, beban pokok penjualannya yaitu 6.240.000, dan laba kotornya yaitu 4.260.000, sehingga menghasilkan persentase 40,2%. Sehingga jumlah dari produk-produk tersebut yaitu jumlah unit kemasan 18.500 unit, nilai penjualannya yaitu 28.750.000, beban pokok penjualan yaitu 16 juta, laba kotor yaitu 10.750.000, sehingga persentasenya 40,2%. Yang kedua yaitu ada metode rata-rata per unit. Metode rata-rata per unit adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan biaya rata-rata per unit, yaitu membagi total biaya gabungan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, sehingga setiap produk menerima alokasi biaya gabungan per unit dalam nilai yang relatif sama. Metode ini hanya dapat digunakan apabila produk utama yang dihasilkan memiliki ukuran satuan unit yang sama. Seharusnya menerima alokasi dari produk gabungan yang sifatnya proporsional dengan jumlah unit produk yang dihasilkannya.
Ini adalah ilustrasi dari penggunaan metode biaya rata-rata per unit untuk PT Sukses Makmur sebagai perusahaan penggergajian kayu yang memproses kayu gelondongan atau log menjadi kayu balok. Proses produksi penghasilan 3 jenis kayu balok yaitu kayu balok kategori 1, kayu kategori 2, dan kayu kategori 3. Masing-masing berjumlah 5.000 meter kubik, 7.000 meter kubik, dan 6.000 meter kubik. Perusahaan tersebut mengeluarkan biaya gabungan sebesar 45 juta rupiah. Dengan rumus yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada biaya rata-rata per unit sama dengan total biaya gabungan dibagi total unit yang diproduksi, yaitu total biaya gabungannya 45 juta rupiah, dan untuk total unit produksinya itu ada 5.000 meter kubik untuk kategori 1, 7.000 meter kubik untuk kategori 2, dan 6.000 meter kubik untuk kayu kategori 3, sehingga menghasilkan 2.500 per meter kubiknya. Nah, alokasi biaya gabungan ke dalam produk utama menggunakan metode biaya rata-rata per unit dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Yang pertama yaitu ada produk dalam kolom pertama yaitu kayu balok kategori 1 yang jumlah produknya yaitu 5.000 meter kubik, dan alokasi biaya gabungannya yaitu dengan cara kolom kedua atau jumlah produk dikalikan 2.500 yang tadi dari biaya rata-rata per unitnya, yaitu 5.000 meter kubik dikali 2.500 menghasilkan 12.500. Untuk kategori kedua yaitu 7.000 meter kubik dikalikan 2.500 menghasilkan 17.500.000. Untuk kategori ketiga yaitu ada 6.000 meter kubik dikali 2.500 menghasilkan 15 juta rupiah, sehingga total dari jumlah produk yaitu 18 meter kubik dan jumlah dari alokasi biaya gabungan yaitu 45 juta rupiah. Yang ketiga yaitu ada metode biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya rata-rata tertimbang adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama dengan cara mengalihkan total biaya gabungan dengan dasar alokasi dari masing-masing jenis produk atau dalam bentuk persentase. Ini adalah ilustrasi dari penggunaan metode biaya rata-rata tertimbang untuk PT Inti Mineral Sukses sebagai perusahaan tambang mineral yang memproduksi beberapa jenis produk yaitu ada emas, perak, dan tembaga. Jumlah produk dihasilkan masing-masing sebesar 500, 1.000, dan 1.500 ons. Maka angka penimbangnya yaitu masing-masing sebesar 6, 2, dan 2. Biaya produksi sebesar 50 juta rupiah. Ini adalah alokasi biaya gabungan ke dalam produk utama menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang dengan menggunakan tabel seperti ini. Yaitu ada produk emas yang berjumlah 500 ons, angka penimbangnya yaitu tadi 6. Jumlah produk tertimbangnya yaitu kolom kedua dikali kolom ketiga, yaitu jumlah produk dikalikan dengan angka penimbang. Sehingga untuk emas yaitu ada 500 ons dikali 6, sehingga menghasilkan 3.000 ons. Untuk perak yaitu 1.000 ons dikali 2 yaitu ada 2.000 ons. Untuk 1.500 ons untuk tembaga dikali 2 yaitu ada 3.000 ons. Sehingga total dari jumlah produk tertimbang itu ada 8.000 ons. Alokasi biaya gabungan yaitu persen dikali biaya gabungan. Biaya gabungannya ini yaitu tadi 50 juta rupiah. Sehingga untuk emas menghasilkan 18.750.000, untuk perak 12.500.000, dan untuk tembaga 18.750.000. Yang keempat yaitu ada metode unit kuantitatif. Metode unit kuantitatif adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan perbandingan unit produk gabungan yang dihasilkan, yang mana jumlah unit produk digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya gabungan. Dalam metode ini, alokasi biaya gabungan dengan produk didasarkan dengan satuan unit yang sama, yaitu misalnya kilogram, meter, galon, barrel, liter, dan sebagainya. Apabila produk gabungan yang dihasilkan memiliki ukuran yang berbeda, maka ukuran tersebut harus dikonversi menjadi ukuran yang sama. Berikut adalah ilustrasi dari penggunaan metode unit kuantitatif untuk PT Bumi Sukses Pertiwi, yaitu sebagai perusahaan tambang minyak yang menghasilkan beberapa jenis produk utama yakni gasolin, bensin, kerosin, minyak pelumas, dan minyak bakar. Jumlah barel dari gasolin, bensin, kerosin, minyak pelumas, dan minyak bakar yaitu 8.700, 1.400, 3.200, 900, dan 15.600. Sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah 25 juta rupiah.
Ini adalah tabel untuk alokasi biaya gabungan ke dalam produk utama menggunakan metode unit kuantitatif. Yaitu ada produk gasolin, jumlah produknya yaitu 8.700 barrel. Alokasi biaya gabungannya yaitu kolom ketiga, yaitu persentase dari jumlah produknya dikalikan dengan biaya gabungan, yaitu sehingga menghasilkan 7.300 ribu rupiah untuk gasolin. Bensin itu ada 1.400 barrel dikali ada 1.400 barrel, sehingga 4,7% dikali dengan biaya gabungan menghasilkan 1.175.000. Ada kerosin 3.200 barrel, 10,7% dikalikan dengan biaya gabungan sehingga menghasilkan 2.675.000. Ada minyak pelumas yaitu 900 barrel, ada 3% dikali biaya gabungan yaitu menghasilkan 750.000, dan minyak bakar yaitu 15.600 barrel, 52,4% dikalikan dengan biaya gabungan sehingga menghasilkan 13.100.000, sehingga totalnya adalah 25 juta untuk alokasi biaya gabungan, dan untuk jumlah produk ada 29.800 barrel. Cukup sekian untuk presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pemaparan atau penjelasan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.